Halo semua, perkenalkan nama saya Christina. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan hukum perdata. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum perdata yang dibimbing oleh Ibu Tuti Rastuti di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kita lanjut. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan 3 sumber buku. Buku yang pertama berjudul Perbandingan Hukum Perdata karya Dr. Haji Salim dan Erly Septiana Nurbani. Lalu buku yang kedua saya menggunakan buku yang berjudul Kapita Selekta Perbandingan Hukum karya Dr. Sunaryanti Hartono SH. Lalu buku yang terakhir saya menggunakan buku yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata karya R. Suroso. Apa sih pengertian perbandingan hukum perdata? Apa sih perbandingan hukum perdata itu? Nah, di sini saya sudah lampirkan tabel yang berisikan perbandingan hukum perdata menurut masing-masing buku. Pada tabel yang pertama, yang paling kiri dari buku yang pertama, perbandingan hukum perdata adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau suatu sistem hukum perdata antara negara atau state yang satu dengan negara yang lainnya. Lalu pada buku yang kedua, dituliskan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, misalnya hukum tanah, hukum perburuhan, atau hukum acara. Akan tetapi, sekedar merupakan cara penyelidikan atau metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga. Pada buku yang terakhir, disebutkan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan, karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya, dan dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan bisa mencapai perdamaian dunia. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Pada buku pertama, ruang lingkup ini dibagi menjadi 2 macam. Lalu pada buku Sunaryanti tidak membahas ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Dan pada buku ketiga disebutkan bahwa perbandingan hukum perdata secara umum membandingkan sistem hukum berbagai negara, seperti sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon, dan juga perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau di dalam suatu negara, seperti lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang. Ini adalah penjelasan dari 2 jenis ruang lingkup yang ada di buku pertama. Yang pertama adalah kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Penjelasannya, perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara yaitu difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antar sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Lalu ruang lingkup yang kedua yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Penjelasannya, perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan sistem hukum perdata di negara lainnya. Fungsi, tujuan, dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Menurut buku pertama, tujuan membandingkan hukum itu ada 5. Yang pertama itu untuk memperbaiki hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional sebagai alat dalam proses pembelajaran, alat harmonisasi hukum, dan juga alat untuk mencapai tujuan hukum. Lalu pada buku yang kedua disebutkan bahwa fungsi perbandingan hukum memberi manfaat bagi dunia pengembangan ilmu hukum karena metode ini akan menunjukkan bahwa sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta pranata-pranata hukum yang berbeda. Lalu, bahwa sebaliknya, tidak jarang terjadi sistem-sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungan atau pertemuan historis dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep hukum atau asas-asas hukum. Tujuan perbandingan hukum menurut buku ketiga yaitu
Perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Lalu yang kedua, ada perbandingan hukum mempunyai peran penting di bidang hukum nasional maupun internasional. Yang ketiga, mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Lalu yang terakhir, dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka. Lalu lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal drafters atau ahli-ahli perencanaan hukum yang tangguh. Dan pada saat sekarang ini, sangat dibutuhkan keberadaannya. Topik yang selanjutnya yaitu perbandingan hukum perdata sebagai ilmu atau metode. Menurut buku pertama, perbandingan hukum perdata ini merupakan metode seperti yang telah dimasukkan ke dalam definisi perbandingan hukum perdata itu sendiri, yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara. Jadi, menurut Dr. Salim, perbandingan hukum perdata itu merupakan metode untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan hukum perdata yang ada di dalam suatu negara. Menurut buku kedua atau menurut Sunaryati Hartono, mengemukakan bahwa sebagai suatu metode penelitian, perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Melalui dan menggunakan metode pendidikan perbandingan hukum dapat menjelaskan mengapa berbagai macam sistem hukum masih juga mungkin menunjukkan persamaan-persamaan. Yang kedua, hal-hal apa yang mungkin menyebabkan persamaan dan atau perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan. Yang ketiga, bahwa dalam sistem hukum yang sama pun akan ditemukan perbedaan. Yang keempat, suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan ciri-ciri yang sama, tetapi mungkin saja mengalami perubahan fundamental dari masa ke masa atau mengikuti zaman. Yang kelima, bahwa cara untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama ada berbagai macam cara, sehingga di dalam hukum tidak berlaku dalil atau satu jawaban untuk semua masalah atau pertanyaan. Yang keenam, bahwa tidak mungkin orang menyusun suatu sistem hukum yang sempurna, yang akan berlaku untuk selamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman dan akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Pada buku ketiga, perbandingan hukum itu merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atau problema hukum yang konkret. Dalam buku Suroso juga mengambil pernyataan dari Sunaryati. Menurut Sunaryati, berdasarkan pengalamannya, mengatakan bahwa perbandingan hukum itu memang ada, terutama sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Topik yang berikutnya yaitu perbedaan sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Pada buku yang pertama disebutkan bahwa common law merupakan sistem hukum berbasis perkara dan berfungsi sebagai penalaran logis dan juga dikembangkan di negara Inggris. Adapun negara-negaranya yang pertama itu Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dan yang lainnya. Lalu di buku yang pertama ini menjelaskan bahwa civil law ini telah dianut di banyak negara. Civil Code System. Unsur-unsur civil law yang pertama adalah adanya tradisi hukum, yang kedua asal-usulnya, yang ketiga bentuk hukumnya, yang keempat penyebaran hukumnya, dan yang kelima adalah cabang-cabang hukumnya. Menurut buku yang pertama dijelaskan bahwa kontrak di Indonesia ini syarat sahnya yaitu kesepakatan, kecakapan, objek, dan klausa halal. Lalu berakhirnya kontrak di Indonesia itu harus ada unsur pembayaran, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlaku syarat batal, daluarsa atau pembebasan hutang, dan yang lainnya. Lalu di dalam buku yang kedua menjelaskan bahwa sistem common law ini mengenai hak milik ialah bahwa ada barang-barang yang sejak semula tidak dapat dimiliki oleh manusia perseorangan seperti sungai, gunung, dan yang lainnya.
Sehingga sejarah hukum Romawi sudah membedakan antara barang yang dapat dimiliki dengan barang yang tidak dapat dimiliki. Dalam buku Soroso, hal ini tidak dijelaskan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dan mohon kalau ada koreksi bisa ditaruh aja di komen. Terima kasih.